setia. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kau Allah yang setia, Kau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tapi seringkali kami yang menjauh daripadamu, seringkali kami yang kurang setia, seringkali kami kurang taat, seringkali kami menyakitkan hati-Mu, Tuhan. Tapi Engkau, Tuhan, dengan tangan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kesetiaan-Mu terus, Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai hari ini kami ada. Karena semua anugerah kebaikan-Mu, Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena Engkau selalu membesarkan hati kami untuk terus melangkah, untuk terus berjalan sampai kepada kekekalan, sampai Tuhan bertemu dengan Engkau, Bapa. Terima kasih di hari Natal ini, dan pengurapan-Mu telah turun pada kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu, Tuhan, di hari Natal ini. Kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan. Kami mau menyimak firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadi satu benih di penghujung akhir tahun ini, di mana kami boleh memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pemain musik dan juga untuk para WL singer. Dahsyat ya, makin hari makin luar biasa. GBI Sewan ini, dari saya melayani saudara, bukan melayani jiwa-jiwa, melayani bangku-bangku kosong. Nggak banyak ya, tapi percayalah, jika kita setia melayani Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini juga setia melayani Tuhan, terus ya. Dan percayalah, ada penuaian jiwa-jiwa di depan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, di tempat ini, di mana visi misi Tuhan turun dari surga, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan visi itu kita lakukan juga, di mana kita banyak, mungkin keluarga kita, tetangga-tetangga kita, ya, orang-orang sekitar kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus. Ayo, visi misi Tuhan penyelamatan itu ada di dalam pundak kita, ya. Gereja ini menjadi wadah di mana nanti banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amen. Banyak orang yang datang kepada Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, tema Natal kali ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan juga mujizat di hari Natal, ya saudara. Saudara pernah ngomong nggak sama Tuhan, Tuhan, ini hari Natal loh, saya pengen hadiah dari Tuhan. Pernah nggak saudara ngomong sama Tuhan begitu? Saudara simak ya, nanti saya bawa hadiah nih bagi siapa yang bisa jawab. Ada dapat hadiah ya. Pernah nggak saudara bilang, Tuhan ini hari Natal loh, saya mau Tuhan dapat kado gitu ya. Saya waktu saya ulang tahun September, saya cuma ngomong di hati, Tuhan saya ulang tahun nih bulan September,
Mau dong Tuhan kasih saya kado, ya kan? Kita kan ngomong sama Tuhan, ya kan? Tuhan jawab enggak, Tuhan diam aja. Tapi saudara, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Waktu saya pelayanan di Serpong, ada teman ya dalam persekutuan juga ada yang berantem, saudara ya. Satu nggak mau ketemu, satu nggak mau ketemu, nggak mau berdamai. Nih kalau misalnya ada dia, saya nggak mau datang. Kalau ada dia, saya nggak mau datang. Ada nggak di tempat ini saudara seperti itu ya? Nah, di waktu ulang tahun saya, saudara, hadirat Tuhan kuat. Bahasnya juga firmannya tentang kasih. Wah, harus mengampuni, ya kan? Ayo mengampuni, kita dorong. Enggak, saya nggak salah. Itu yang salah. Padahal satu di sini, satu di sini. Enggak, saya nggak mau. Kita dorong dalam nama Yesus. Yang satu juga, ayo berdamai. Saudara, dari tadinya nggak mau, akhirnya berpelukan, akhirnya berduaan nangis, saudara. Tuhan bilang di hati, itu kado ulang tahun. Haleluya. Seringkali kita berpikir, oh dapat berkat, oh dapat uang, oh dapat HP baru, oh dapat ada yang ngasih nih berkat hadiah, ya mungkin baju baru, tas baru, apapun sesuatu yang pikirannya materi. Saudara begitu nggak pikirannya? Duit. Tapi kita diajar Tuhan, dididik Tuhan. Walaupun semua orang butuh duit, siapa di sini yang nggak butuh duit? Angkat tangan. Nggak ada. Semua butuh uang, semua butuh hepeng, semua butuh doi, ya kan? Semua butuh uang, karena uang bisa membeli segala sesuatu, ya kan? Tapi kita lebih dalam lagi ya dalam hidup kekristenan kita, jangan fokusnya uang, duit, kejar uang, ya. Akhirnya yang baik, yang rohani, yang bernilai lebih dalam dari uang kita abaikan. Hati-hati saudara. Makanya saudara minta yang lebih dalam sama Tuhan, bukan hanya berkat uang ataupun kesembuhan, kemudahan, ya, ekonomi maju, anak semua berhasil, semuanya dapat nilai baik, ya kan? Prestasi-prestasi secara dunia. Orang yang di luar Tuhan lebih kaya. Orang yang di luar Tuhan bisa lebih sukses. Orang yang di luar Tuhan bisa lebih berhasil daripada orang Kristen. Kenapa saudara? Ya karena fokus mereka itu. Ya mereka kekayaan di dunia, kemewahan, nama, jabatan, itu yang dikejar orang-orang dunia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita kejar? Apakah sama dengan orang dunia? Tidak salah loh kita kerja, tidak salah kita untuk berdoa untuk keuangan, tidak salah. Tetapi jangan jadi fokus, saudara. Hati-hati, saudara. Kemarin baru saya pelayanan ke Depok. Ada ibu-ibu, kita pulang. Bu Maria, saya pernah di Depok. Ya, saya pernah di Pasar Cilengsi ini. Saya, saudara kerjaan saya? Katanya rentenir, saudara. Tiap hari fokusnya uang. Satu hari Tuhan habiskan. Kenapa? Pasar Cilengsi kebakaran semua habis. Jadi dia yang ngasih utangan banyak tuh sampai ratusan juta 15 tahun lalu. Dalam satu hari kebakaran, orang yang dia kasih pinjaman nggak bisa bayar, rawong. Jadi pasarnya rata sampai ke tanah, saudara. Dalam satu hari dia hancur, habis uangnya, habis, benar-benar habis, ya saudara. Akhirnya dia bertobat, ya. Jangan fokus uang, hati-hati, ya. Suatu hari Tuhan akan habiskan. Satu hari Tuhan akan membuat engkau capek, lelah. Satu hari akan dinilai bahwa uang itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Waktu COVID 2020, ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit. Tolong dokter. Ini papa saya sakit. Berapapun saya bayar dokter. Ternyata papanya
meninggal. Sampai uang itu tidak ada nilainya, tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli nyawa, saudara. Akhirnya dengan marah, dengan kesal, uangnya dihambur-hamburkan di rumah sakit. Uangnya banyak, saudara. Merah, saudara ya. Kalau di Indonesia ini 100 ribuan. Kalau di Cungkuo Cina itu juga merah, nilai tertinggi merah uangnya. Dihambur-hamburkan di rumah sakit, saudara. Ya, kita harus berpikir, uang bukan segala-galanya, tetapi Tuhan segala-galanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Yuk mari saudara kita baca firman Tuhan yang ditaruh di dalam Lukas 1 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin. Ya, kita tutup dengan perkataan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mana mungkin saudara, seorang perawan tiba-tiba hamil tanpa suami, tanpa berhubungan suami istri, tanpa sperma ya. Tiba-tiba Roh Kudus masuk di perutnya Maria, seorang darah, saudara ya. Gak masuk akal. Juga Elisabet ya, hamil juga, sudah mati head, sudah tua. Gak mungkin secara manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemarin saya ada satu kesaksian ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia mau Natal, saudara ya. Nah, seperti pohon Natal ini bagus, indah. Dia rangkai, mungkin ini ibu gembala, pengerja-pengerja bantuin ya. Ya, yuk kita bikin pohon Natal, udah mau Natal, ya kan? Nah, kemudian ibu gembalanya itu cuma ngomong di hati, saudara. Ngomong di hati, "Tuhan, pohon Natal udah ada. Ini ornamen-ornamen udah cakep." Ya, tapi ibu gembala itu ngomong di hati, "Tuhan, kadonya mana?" gitu ya. "Kadonya belum ada Tuhan," katanya gitu. Itu cuma ngomong di pikiran, di hati. Tapi Tuhan tahu nggak, saudara? Tahu. Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran manusia. Nggak pakai lama, saudara. Tiba-tiba, ya. Pintu mungkin bisa ditutup ya. Nah, biar suaranya enggak ya.
Ya. Ya. Nah, kemudian saudara tahu Ibu Gembala ini dapat telepon. Saudara tahu dari jauh, dari Kalimantan. Ternyata ada dulu jemaatnya yang sekolah minggu, ya. Sekarang udah dewasa, udah bekerja, telepon, Bu Gembala, tiba-tiba kok saya diingetin masa kecil saya di gereja Ibu, ya, di daerah Bogor. Akhirnya tahu saudara, diberikan kado banyak, disumbang kado-kado dari Kalimantan, dikirim. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, padahal nggak kepikiran, itu jauh, udah lama. Dulu dia anak sekolah minggu, sekarang udah merantau ke Kalimantan, tapi bisa ingat, bisa nelepon saudara, mau kirim kado-kado buat Natal di gerejanya. Ya, puji nama Tuhan, itu mujizat di hari Natal, ya. Saudara pun minta sama Tuhan, mujizat apa? Kayak saya kemarin tanggal berapa tuh kemarin ngadain acara Natal kami, ya. 15 ya. Itu kado dari Tuhan untuk saya apa, saudara? Suami saya ikut, saudara, ikut Natal. Itu bagi saya kado dari Tuhan. Kenapa? Biasanya suami saya nggak mau ikut pelayanan, nggak mau ke gereja, nggak mau ikut acara-acara istrinya pelayanan kemana-kemana, nggak mau, ya. Tapi kemarin saudara, saya pikir dia nggak mau, nggak bakal datang, saudara. Saya ajak, Pi, ayo Natal nih, mau datang nggak? Tiba-tiba dia semangat, mandi, ya, dijemput saudara, karena saya duluan. Itu bagi saya nih kado, sangat mengharukan. Kenapa? Biasanya suami mendukung istri, biasanya suami itu semangat, ya kan, harusnya jadi imam. Ini kebalik, sayanya yang semangat, yang rohani itu semangat gitu kan, pelayanan kesana kesini. Tapi puji Tuhan, saya percaya nanti suatu hari suami saya dan saya melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, ya. Itu kado Tuhan bagi saya. Dan satu lagi, ada satu kesaksian, ya saudara, di satu pedesaan di Amerika. Dia ini seorang gembala, saudara. Tetapi karena jemaatnya masih nggak banyak, dan juga jemaatnya juga bukan orang-orang kaya, ya, menengah ke bawah. Si pendeta ini kerja di pabrik besi, saudara, ya, pertambangan besi. Tetapi suatu hari terjadi PHK besar-besaran. Ya, di tahun 70-an di Amerika ini terjadi PHK. Nah, dia salah satunya. Dia hamba Tuhan, dia bekerja, tempat kerjanya dia di PHK. Dia punya anak masih kecil-kecil, saudara, gimana mau kasih makan kalau dari uang jemaat masih kurang, saudara, ya. Nah, suatu hari istrinya pergi ke supermarket, udah masukin susu buat anaknya, ini pampers buat anaknya, ini beras buat anaknya, ini roti. Istrinya sudah mengambil yang paling sedikit, yang paling murah, karena duitnya tinggal sedikit, saudara, ya. Ini benar-benar satu kesaksian. Dan kemudian istrinya ini ada satu suara di hati, kamu tinggalkan, cepat pulang. Belanjaannya kamu gak usah jadi belanja, katanya gitu. Ada suara Roh Kudus. Padahal dia udah masukin keranjang. Dengan uang yang sedikit itu, dia mau membeli untuk kebutuhan makan keluarganya yang tinggal minim, saudara. Akhirnya dia gak jadi belanja, dia pulang, saudara. Dia pulang ke rumahnya. Itu di hari Natal, saudara, ya. Pas dia pulang ke rumahnya, saudara tahu, itu tiba-tiba ada satu mobil berhenti di rumah dia. Diturunkanlah banyak keranjang-keranjang belanjaan, saudara. Dan apa yang dia butuhkan, yang dia sedang ambil, yang gak jadi, ada semua, saudara. Ya, waduh, kok bisa tahu? Ternyata teman suaminya, dia nggak kena PHK, tapi karena suaminya tahu dia kena PHK, dia bawa, saudara, makanan, semua yang jadi kebutuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu mujizat, saudara, ya. Di saat
kadang kita kekurangan, di saat kita pas-pasan, pasti ada pertolongan. Ya, saudara sempat ini udah ada yang makan batu, pasir? Belum kan? Ya, beras, masih makan nasi, masih puji Tuhan, masih bersyukur. Firman Tuhan mengatakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi kita yang percaya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di hari Natal ini Tuhan ingatkan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih ada sukacita. Coel satu dengan yang lain, kamu bersukacita. Ya, kamu bersukacita ya. Toel, jangan cemberut-cemberut di hari Natal. Aduh, pikirannya di rumah. Ini si Ibu Maria khotbah lama-lama nih, padahal di rumah beras habis gitu. Jadi pikirannya terus masih di luaran. Padahal Tuhan minta, ayo fokus sama firman, fokus sama Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, sampai engkau dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara jauh dari Tuhan, ya. Halo Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan mau ngomong apa sih? Budek, kebanyakan kita orang Kristen budek, nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Kita jauh, ya. Motivasi kita hanya duit, cari kerja, duit, keluarga, apapun aktivitas kehidupan kita ini yang membuat kita ini jauh dari Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, nggak ada saat teduh, nggak ada doa pribadi, hanya ke gereja doang tiap minggu. Ada yang begitu, nggak ada baca Alkitab di rumah, nggak ada. Ya sehingga nggak kenal Tuhan, nggak dikenal Tuhan, nggak kenal Tuhan juga. Ya, ayo mulai saat ini saudara belajar dekat Tuhan, belajar cari Tuhan, belajar ketuk pintu hati Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang bodoh sehingga saudara, mana ikut Tuhan, gua ke gereja, gua persembahan, gua melayani, mana gua hidup gua begini terus, gua susah terus, gua miskin terus. Lama-lama iblis bisikin, udah tinggalin Tuhanmu, udah. Hati-hati saudara, lama-lama bisa murtad. Banyak, mana kata Tuhanmu penyembuh, mana lu gak disembuhin, udahlah ke dukun ini aja, ke dukun onono cun. Saudara, hati-hati, banyak tawaran-tawaran iblis, ya. Hati-hati kalau kau tidak kuat, kau tidak berakar, kau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Hati-hati, ada suara-suara di luar, ada suara-suara setan, ada suara-suara dunia yang hendak mempengaruhi imanmu, yang hendak mencuri keselamatan yang sudah engkau terima. Hati-hati saudara, ya, karena kita hidup di penghujung akhir zaman. Akan terjadi peperangan besar, akan terjadi perebutan jiwa-jiwa. Setan mau banyak jiwa-jiwa masuk neraka, tapi Tuhan mau banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jangan sampai kesusahanmu, penderitaanmu, masalahmu itu membuat engkau tidak fokus sama Tuhan. Saya barusan dapat satu renungan bagus sekali saudara. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang besar bisa lakukan mujizat. Gereja ini kosong, dalam nama Yesus tahun depan penuh, luber, bahkan bisa 2-3 kali kebaktian. Tuhan kirimkan pengerja, Tuhan kirimkan dana, Tuhan kirimkan orang-orang, jiwa-jiwa datang. Bisa nggak? Bisa, kalau kita punya iman yang besar, ya. Harus punya iman yang besar, ya. Terjadi mujizat, memindahkan gunung persoalan. Tetapi ada satu lagi iman yang seringkali manusia tidak mau. Iman apa saudara? Tadi iman yang besar. Yang kedua, iman yang benar. Saudara tahu iman yang benar bagaimana? Sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau tidak sembuh, sekalipun tidak ada pertolongan, sekalipun engkau susah, sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau diperhadapkan dengan pergumulan masalah terus bertubi-tubi,
Tapi iman yang benar berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia punya iman yang benar. Apa? Sekalipun aku dibakar dengan 7 kali panasnya perapian, sekali bakar langsung hangus, sampai orang yang ngangkatnya aja Sadrak, Mesak, Abednego mati, saudara. Ya, sekalipun engkau mati, tetapi dia tidak menyangkal imannya. Itu iman yang benar. Tadi yang besar memindahkan gunung, terjadi mujizat. Tapi iman yang benar, sekalipun tidak ada pertolongan, sekalipun tidak ada kesembuhan, sekalipun tidak ada doi, hepeng, pulus, kau tetap imanmu pada Yesus, ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu good iman yang luar biasa. Jadi kita pada Natal ini ingat, selalu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Jadi harus punya iman yang besar dan punya iman yang benar, ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, kita sudah selesai firman-Nya. Ini ada berapa hadiah coba Esther? Nah, yang tadi yang menyimak ya. Nanti angkat tangan dulu ya. Nah, malaikat apa namanya yang mendatangi Tuhan Yesus? Ayo, berdiri yang di belakang. Anak-anak ya? Boleh Dewan. Nih, ayo. Siapa nih yang WL yang saya tunjuk? Siapa namanya? Malaikatnya namanya siapa? Ya, tepuk tangan. Maju ke depan. Ada berapa hadiahnya? Ada 4. Karena saya bagi-bagi berapa tempat. Terus pertanyaan kedua, bulan keberapa Allah menyuruh malaikat Gabriel? Tadi dikatakan bulan keberapa? Nggak menyimak ya, ayo. Ya, tadi siapa bilang? 6 ya. Ke-6 katanya. Ya, maju. Ya, boleh. Yang menang 6 kan? Ya, bulan ke-6 ya. Jadi bulan ke-6 ya kalau kita mah gitu ya, apa namanya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan Juni malaikat datang, maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu kota. Ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Nah, kota itu namanya apa, saudara, kotanya? Iya, Galilea, betul. Siapa? Ini juga betul, Galilea di Nazaret. Ayo, maju ke depan. Terus yang bilang Galilea siapa? Yang tadi bilang Galilea siapa? Ibu maju ke depan. Oh, Ibu Gembala, bukan. Oh, silakan Bu. Ya, nanti saya minta Bapak Gembala memberikan hadiahnya ya. Kasih. Ya, foto dia udah. Ya langsung Bapak. Nah, ya. Ya, ini satu-satu kasih. Nah, ini kasih. Nah, oke. Ya. Ini satu lagi, Pak. Nah. Ya, Ibu, puji Tuhan. Di hari Natal dapat kado loh. Haleluya. Nanti saya minta pemain musik ya, kita naikkan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyembah Tuhan. Di hari Natal ini mungkin nanti ada perayaan-perayaannya. Saya tidak berlama-lama, saya percaya Natal yang meriah membuat kita bahagia. Karena Juru Selamat sudah lahir. Kita orang-orang yang diselamatkan itu harus bahagia ya. Jangan gak ada duit, sedih. Banyak duit, bahagia. Jangan, saudara ya.
ada yang mustahil bagimu gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan menjadi wadah penuaian jiwa-jiwa, baik dari anak-anak remaja sampai umum. Gereja ini akan terus berkembang, tidak ada yang mustahil. Dan kami semua bergandeng tangan untuk menjadi satu jalan menjangkau jiwa-jiwa di sekitar wilayah ini, Tuhan. Kami percaya semua masalah pergumulan kami ada jalan keluar, ada solusinya, ada pertolongan dari pihak Tuhan. Asal kami mempunyai iman yang besar, asal kami mempunyai iman yang benar, biar kami mengatakan hari ini berjanji padamu Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara katakan sekali Yesus tetap Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Menyala